Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah baik, Pak. Udah makan belum? Belum, Pak. Makan kan? Baiklah, Bapak absen dulu ya. Muhammad kami. Senin rezeki Hidayah. Agus, Siti, Aisyah Putri, Hadir. Muhammad Al-Fikri, Muhammad Ridho, Vivin Kurniawati, Ismail, sudah terakhir Darul Fadli di Muhammad Salam. Baiklah, hadir semua. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang ujian dan cobaan. Di sini siapa yang tahu apa perbedaan ujian dan cobaan? Nggak tahu, Pak. Kalau mau nanti saya kasih hadiah. Apa keadaannya, Pak? Jawab yang dulu. Ujian apa ujian? Ujian itu cobaan. Salah. Ujian itu cobaan. Ujian itu. Ini bukan konteks pendidikan. Ujian itu sabar. Ujian itu adalah Salah. salah. Ujian itu bunga kehidupan. Salah. Tapi bunga bagus. Ya, nggak ada yang tahu ya. Belum, Pak. Beri. Saya simpan dulu. Nanti. Nanti saya betul. Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu ujian. Jadi tolong hapusin dulu. Aisyah ada nih. Hapusin tolong. Pak, ujian adalah cobaan yang diberikan dalam Perbedaan jawaban dan ujian. Gak usah sambungkan pada ujian. Gak usah kasih cobaan. Kenapa di sini ada cobaannya, Pak? Itu salah. Bapak berarti yang salah. Oh, Sudah lewat waktu ya. Nanti lagi ya. ujian itu cara Allah dalam menguji keimanan dan kesabaran manusia. Adia. Salah. Itu cobaan. Di sini kok ujian? Di mana itu? Ini. Itu bukan di buku ya. Kurang kali. Cuma ujian. Baru tak merugi itu aja sudah tak merugi. Sabar ya. Ujian dan cobaan. Oke. Di sini kelas berapa? Mana saya tahu? 12 ya. Ujian, apa lagi sering? Ujian itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan kesabaran manusia. Uji keimanan. Ya. Dan kesabaran manusia. Dan ada yang kedua menguji kesabaran. Nah, betul, Pak? Betul. Iya. Kalau cobaan jawab dulu ya. Kamu jawab. Kalau kamu jawab nanti saya kasih. Jawaban apa? Menguji. Kecintaan. Salah. Cobaan itu Allah Apa? cobaan itu salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada setiap manusia Untuk apa? untuk menghapus dosa, Kurang tepat. untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan, Kurang. untuk menjadikan manusia bersyukur. Nih tulis di depan, buat saja.
manusia menyadari kenapa dan hukuman karena dosa. Tulis dulu. Siapa yang itu, Pak? Kamu. Siapa dia? Tahu. Apa, Pak? Tulis ya ini. Tadi apa kamu bilang? Untuk Ukur kepandaian. Kekuatan dan kedalaman seseorang. nih, siapa? Apa? Kok dibagi? Saya terus berapa? Lah, gak ingat ya? Kamu sakit kan? Jawabannya. Agak niup Mengukur ketabahan Dan perbuatan seseorang. Kalau ini sudah lihat nanti Pak. kekuatan berarti harus di itu loh, Pak. Disuruh akan pembantuan. Kamu ini pikirannya selalu ini ya. Ya, kamu mau aja ya? Beres ya. Tak terima buku ya. Nih. Nah. Enak tuh, boleh lah. Bilang lah terima kasih ke Papa. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Adi, Pak. Nanti ya, nanti ya. Ini sudah bersuara lagi yang maju. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan dan merupakan bagian dari sunnah Allah. Ujian dan cobaan dapat berupa kesenangan atau kesulitan dan dapat menimpa seorang dalam berbagai hal seperti materi, kesehatan, hubungan maupun spiritual. Ujian dan cobaan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu menguji keimanan dan ketabahan, menguatkan keyakinan, melatih bersyukur, mendidik umat manusia yang tangguh beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir mengevaluasi diri dan kesetiaan. Ujian dan cobaan sering disamakan, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Ujian merupakan instrumen untuk mengukur kepandaian, kekuatan dan kecerdasan diri. Dan sedangkan cobaan lebih digunakan untuk melihat mengukur ketabahan dan kekuatan seorang manusia. Ada ujian dan cobaan terkait dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Pada ayat 155 kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, laparan, kekurangan harta, jiwa dan kelemahan, dan bagaimana kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya mereka itu memperoleh ampunan dari rahmat Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah dari ayat 157 surah Al-Baqarah. Apa dari Muhammad tidak? Masih ada, kita mau aja ya. Baiklah, karena waktunya sudah mepet, kita bagi 3 kelompok dulu ya. Coba kalian buka dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Silakan membagi 2 kelompok. Cari isi kandungan dari ayat tersebut. Kemudian hasilnya silakan perwakilan satu orang. Dan juga ada satu orang perwakilan. Ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mencari dari isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Persilakan.
Silakan yuk cepat yuk. Bapak tinggal di mana, Pak? Siapa? Ya. Orang Bapak boleh. Sakit hati. Silakan. Ini kelompok 1, 2, 3. Sama 2. Jadi isikan dengan surat. Tadi saya 157 ya Pak? Ya. Agak kurang kan? Pak, baca kandungan aksen apa ya Pak? Baca artinya terus kandungannya. Kalau artinya. Dan Pak, saya 57. Ayo depan. Oke. Kelompok 1 dan 2. Jadi di 3 kan? Saya 3 kan? Sabar, nanti saya panggil ya. Oh, Tadi aja masih banyak, aku nanti dan lagi saya Pak. Oke, Bapak. Maju. Mau sih? Mau dong. Kamu ini mau makan ya? Ya. Ya Pak ya? Ya. WC ya Pak ya? Tulisan saya beda sama ini. Pak, WC ya Pak ya? Silakan kepada kawan-kawan dari nomor 1 silakan maju. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat Saya kelompok 125. 3. Ayo depan yuk, ayo. Saya nggak tahu ini saya keluarkan Pak, kelompok 3 siap Pak. Pak, kelompok 3 siap. Ini nomor 1 nomor 2. Tapi ya, bacakan artinya beserta semuanya. Tolong simak kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Arti dari surah Al-Baqarah ayat 125 yaitu artinya dan kami masihkan misi kamu dengan melakukan lapangan kekurangan kata dua dan buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian isi kandungannya yaitu tentang ujian ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan mengikat untuk sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, itu aja. Kelompok 2 kelompok 3 bisa dipahami? Pak, Kelompok 2 bisa? Bisa Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 Ya ini jawabannya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, woi. Kelompok 2 ayat 126. Bacakan artinya beserta isi kandungan dari ayat tersebut. Siapa? Oke. Oh, kamu orang tahu ya? Bahwa nasi kuning. Lah, sinyalnya sama Pak. kelompok 2 meeting dulu, kelompok 3 maju. Oke. Di mana? Mana Pak?
Ya, kalau bakal kan. Siap. Pak, ada itu tadi kan? Kalau mau baca itu silakan. Baca juga apa-apa. Perhatikan kalau satu dan dua. Yang arti mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah. Terima kasih. Lah, isikan duanya. Kasih Pak. Ini yang ini. Boleh Pak. Boleh. Kasih Pak. Kemudian, ayo dua. Ayo di mana ya? Artinya yaitu orang-orang yang apabila di dalam musibah mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa inna sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Isikan duanya. Selanjutnya Ada. Assalamualaikum. Kehidupan manusia itu memang penuh cobaan dan kami pasti akan berusaha untuk mengetahui kualitas dari mana seseorang dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Ya. Kandungannya itu Pak. Terima kasih Pak. Ini mejanya kamu ya? Iya. Kasih Pak. Baiklah, sini saya menambahkan sedikit isi dari kandungan surah Al-Baqarah bacakan dari nomor 1, 2 yang juga. Tidak ada lagi Pak. Sudah nggak ada ya? Jadi lipat aja tadi. Isi kandungan dari surah tersebut yaitu setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kesenangan maupun kesulitan. Yang kedua, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian kesabaran bagi seorang muslim. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira, petunjuk berkah dan rahmat dari Allah. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang sabar akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu bukan ke orang meninggal ke Pak? Ya, kalau ada orang meninggal, jangan langsung nangis. Kenapa? Pak, Agus gak sedih Pak, masa kita orang meninggal Pak sedih? Itu termasuk musibah ya. Coba itu termasuk musibah. Kayak innalillahi aliyah. Innalillahi. Lihat aku. Baik, orang-orang yang bersabar akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali ketika diberi musibah. Ada hadis yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Yang artinya hadis ini menyatakan bahwa keadaan seorang mukmin selalu baik. Hal ini tidak berlaku bagi siapapun kecuali untuk orang-orang mukmin. Jika mereka mendapatkan kebahagiaan yang disebut saraf, dia bersyukur dan itu menjadi lebih baik baginya. Dan kemudian jika ia mengalami kesulitan atau saraf, dia bersabar dan itu juga menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Baik, mungkin itu saja dapat sampaikan pada siang hari ini karena waktunya sudah mau habis. Untuk soal
Untuk PR nanti masing-masing tadi kan Al-Quran juga ya. Ya. Masing-masing siswa menghafal hadis. Nanti kalau yang langsung hafal nanti Bapak kasih hadiah yang lebih mewah. Lebih mewah. Iya lebih mahal dari itu. Ya loh, harapkan tidak banyak lagi. Baik, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 20-an.